Malam itu Ambon terasa hangat, seperti kain sarung yang dilipat di bawah matahari. Angin laut berhembus lambat, membawa bau asin yang menempel di kulit dan rambut. Teluk Ambon mengilat di kejauhan seperti cermin tua. Lampu kapal nelayan berkedip-kedip seperti bintang yang tersangkut. Di pinggir jalan, tepat di depan pasar ikan lama, berdiri sebuah restoran seafood yang selalu ramai. Waring lot, Lando, bangunan kayu bercat hijau, papan nama terkelupas, dan pagar bambu yang kadang berderit ketika angin lewat. Warung itu punya reputasi aneh. Di menu selalu ada ikan raksasa, kepiting bersisik tebal, dan udang besar yang terasa seperti baru ditangkap. Pemiliknya, Pak Herman, hanya tersenyum ketika ditanya dari mana semua ikan itu berasal. Nelayan-nelayan di Ambon saling menggeleng. "Kami tak pernah lihat kapal itu," kata mereka. Tak pernah tahu siapa yang tangkapnya. Tapi pelanggan terus berdatangan, dari anak sekolah sampai pejabat pasar malam. Mereka bilang rasanya segar, manis, seperti laut baru pulang dari tidur. Di balik kesuksesan itu, ada ritual yang tak banyak orang tahu. Bukan doa resmi, bukan upacara besar, hanya beberapa kebiasaan yang dilakukan di dapur pada malam-malam tertentu. Menaruh piring kecil berisi air laut di pojok ruang persiapan, menyalakan pelita minyak sampai habis, lalu mendengarkan. Suara yang mereka dengar bukanlah suara orang. Ia seperti siulan panjang, serupa sirena, tapi basah membasahi telinga, seperti gelombang kecil. Karyawan yang paling lama bekerja di sana selalu menunduk ketika suara itu datang. Mereka bilang itu suara nenek laut, penjaga teluk yang suka menuntut sesuatu. Siti baru bekerja di warung laut Londo 3 minggu. Dia muda, dari Pulau Haruku, bermata tajam dan hampir tak pernah tersenyum selama 2 minggu pertama. Pekerjaan sebagai pelayan dan membantu persiapan hidangan, memberinya makan. Gajinya bukan besar, tapi cukup. Malam itu dia bertugas bersih-bersih. Setelah jam makan malam ramai, lampu-lampu restoran sudah dipadamkan, setengah mea-mea, tersusun rapi, dan suara obrolan pelayan terakhir reda. Di dapur, panci-panci dingin berjejer seperti kapel-kapel kecil yang karam. Wajan hitam menumpuk bau bawang dan santan yang sudah menguap. Lantai kayu terasa lengket di telapak kaki. Di sudut, freezer besar berdiri dengan pintu besi yang selalu berderit ketika ditutup. Freezer itu esnya tak pernah menipis meski stok sering habis. Rasanya seperti ada rahasia yang disimpan di dalamnya. Siti sedang menyeka meja ketika dia mendengar entah dari mana suara sirena itu. Tidak biasa, lebih dekat dari biasanya. Suara itu tidak berasal dari radio atau televisi. Ia datang perlahan, seperti perahu yang mendekat pelabuhan. Siti menaruh kain di pinggangnya dan menoleh. Di antara bunyi lempeng dan klakson kulkas, sirena kecil itu menggelitik udara. Wiu-tu, wiu. Beberapa pekerja lain sudah keluar mengecek pelanggan, meninggalkan dapur hampir kosong. Hanya Siti dan Edo, tukang potong sayur yang duduk di bangku, yang masih di sana. Edo mengangkat bahu ketika Siti menatapnya. "Biasa, itu," katanya. Suara nenek laut datang setiap minggu. Suaranya datar, seperti orang yang menjelaskan hal biasa. Siti menelan ludah. Ia pernah mendengar cerita nenek laut dari ibunya, wanita tua berjilbab, yang selalu memperingatkan agar jangan pernah membuang rambut ke laut, jangan menantang ombak, jangan makan ikan yang terlalu besar. Nenek laut mencari tumbal, begitu kata ibunya, untuk menenangkan teluk. Siti tak begitu percaya, tapi malam ini suara itu terasa seperti bisikan yang memanggil namanya. Ia melanjutkan kerja, menyapu serpihan sisik dari lantai, membuang sisa daun bawang, menyeka meja counter. Namun matanya terus tertarik ke arah freezer. Ada hal kecil yang membuat bulu kuduknya berdiri. Jejak basah. Jejak itu samar. Telapak kaki kecil yang menempel di kayu. Basah. Berlendir tipis. Bukan air biasa. Jejak kaki itu mengarah dari arah pintu gudang, melewati dapur, menuju freezer. Siti merunduk, memeriksa. Tidak ada orang di dapur. Tak ada sandal tertinggal. Tak ada jaket yang tergeletak. "Edo," suaranya pelan. Edo tak menoleh. Ia sibuk merapikan pisau. Ketika Siti menunjukkan jejak itu, Edo menepuk bahu Siti. "Mungkin tamu," katanya. "Mungkin,"
Anak kecil dari pasar, tapi matanya mengerut. Ada keraguan di sana. Ia tahu, seperti yang lain, cerita-cerita malam. Siti mengikuti jejak itu dengan napas yang mulai cepat. Di setiap langkah, bau asin bertambah, bukan bau laut biasa, tapi bau seperti rambut yang basah lama di bawah matahari. Ia menyusuri lorong sempit, melewati rak bumbu, menabrak ember yang berisi es yang belum dicairkan. Tangannya gemetar ketika menyentuh gagang pintu freezer. Pintu besi itu dingin sekali ketika Siti menggenggamnya. Permukaan metal berembun, seperti cermin yang menangis. Ia menarik napas panjang dan mendorong. Bunyi derit pintu memecah hening. Seperti napas hewan tua, lampu dalam freezer berkedip. Ada kilau di dalam, bukan hanya putih es. Ada warna gelap, seperti helaian yang bersatu. Siti menatap ke dalam. Di sana, tersusun rapi di atas es, bukan daging ikan seperti biasanya, melainkan sesuatu yang membuat tubuhnya seakan disetrum. Rambut, tumpukan rambut, bukan rambut ikan, bukan rumput laut, tapi rambut manusia. Panjang, hitam, berkilau basah, seperti ditarik dari dasar laut. Ada ratusan helai, tersusun seperti gelombang kecil, beberapa helai masih bergerak perlahan, seperti ada tarikan di ujungnya. Bau dari tumpukan rambut itu aneh, asin, manis. Ada sentuhan bunga putih seperti melati yang membusuk. Siti terhuyung mundur, mulutnya kering. Di kepalanya, cerita ibunya menjerit. Tumbal, ia ingin berlari, tapi kakinya terasa berat. Di belakangnya, Edo menutup matanya, seolah memaksa diri untuk tidak melihat. Di luar, gelombang menabrak dermaga, seperti tepuk tangan yang malas. Di dalam freezer, rambut itu tampak menunggu. Tiba-tiba terdengar tawa kecil, halus seperti kerang yang diketuk. Suara itu tidak datang dari manusia. Ia berasal dari sesuatu yang jauh, namun dekat, membuat kepalanya berputar. Lampu dapur bergetar sebentar. Sirene di kejauhan berganti nada, lebih panjang, lebih sedih. Edo menjerit satu kali. Bukan suara manusia, melainkan suara yang seperti pecah. Siti menutup mulutnya dengan tangan, merasakan sesuatu menempel di ujung jari. Ia mengintip lagi, melawan refleksi dingin pada pintu besi. Di antara helaian rambut, ia melihat potongan kain. Kain kecil berbintik-bintik merah yang pernah ia lihat dipakai seorang anak penjual kue di pasar. Di sana juga ada cincin kecil, gelang manik manis, potongan pita. Benda-benda kecil itu dipeluk oleh rambut, seperti kenang-kenonggen yang ditelan ombak. Edo akhirnya membuka matanya. Kita harus bilang ke Pak Herman, gumamnya. Suaranya datar, tapi ada bayangan takut. Siti menoleh ke arah pintu keluar. Di luar, lampu jalan berkedip. Bayangan pohon bakau bergoyang. Di kejauhan, seutas suara seruling menolehkan telinga, seperti memanggil. Siti tahu, malam itu tidak akan berakhir dengan tidur nyenyak. Ia pernah membaca di buku-buku tua di rumah bibinya tentang makhluk laut yang menuntut gantinya. Rambut sebagai tanda terima. Di pikirannya, satu nama menggema. Nenek laut dalam dongeng. Nenek laut adalah penjaga teluk yang cantik dan kejam, dengan rambut panjang sampai ke lutut yang dipakai seperti tirai. Ia mengambil apa yang ia inginkan. Tangan Siti masih gemetar ketika ia menutup freezer. Suara pintu menutup seperti palung yang menelan rahasia. Di dapur, panci-panci bergetar pelan, seolah memegang napas. Di bawah papan lantai, air laut mungkin bergerak seperti urat nadi. Siti tahu sesuatu telah berubah di warung laut Londo. Jejak itu, sirena itu, tumpukan rambut di dalam freezer. Semuanya adalah pesan yang sulit dibaca, namun jelas dalam satu perkara. Teluk Ambon sedang menuntut. Di luar, suara kapal mengecil. Di dalam, Siti merasakan bahwa malam ini, ia bukan lagi sekadar pekerja. Ia adalah saksi pertama dari sesuatu yang akan mengubah cara orang memandang makanan yang mereka santap. Mata-mata pelanggan mungkin tak pernah melihat dari mana ikan-ikan itu datang. Namun malam ini, Siti telah melihat satu potong kebenaran yang berbau garam dengan derit pintu freezer yang menghantui. Di dalam gelap, rambut-rambut itu tampak bernafas, menunggu, dan di dalam perut teluk, sesuatu yang bernama nenek laut mungkin sedang tersenyum. Malam semakin larut,
Namun suasana di warung laut Londo justru terasa semakin hidup bukan oleh manusia, tetapi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Setelah freezer ditutup, udara di dapur terasa lebih dingin dari sebelumnya. Seperti seseorang membuka pintu ke dunia yang penuh air asin. Siti berdiri terdiam, tangan masih gemetar. Edo, yang biasanya cerewet, kali ini hanya berjalan mondar-mondir tanpa arah, memegangi tengkuknya. Ia seperti orang yang kehilangan kata-kata. "Jangan cerita ke karyawan lain dulu," kata Edo, pelan. Suaranya bergetar, seperti baru keluar dari tenggorokan yang tersedak rasa takut. Siti mengangguk, sebenarnya bukan setuju, lebih karena tubuhnya terlalu lemas untuk membantah. Tidak lama, terdengar langkah berat mendekat dari arah lorong. Suara sandal jepit menampar lantai kayu pelan, tenang, namun memiliki ritme yang tidak tergesa. "Pak Herman?" Pemilik restoran itu muncul dari balik pintu dengan wajah datar, seperti batu karang tua yang tak pernah berubah, meski diterjang ombak bertahun-tahun. Sorot matanya tajam, kulitnya gelap, kecoklatan oleh matahari laut, dan rambutnya mulai memutih. "Ada yang buka freezer?" tanyanya pelan. Namun jelas Siti merasakan tenggorokannya mengering. Edo melirik Siti, lalu ke Pak Herman. "Tidak sengaja," gumam Edo, "kami menemukan sesuatu." Pak Herman tidak bertanya apa yang mereka lihat. Ia hanya menoleh ke arah freezer dan menghela napas panjang, seperti seseorang yang sudah tahu sejak lama bahwa saat ini akan datang. "Kalian dengar suara tadi?" katanya. Siti langsung mengangguk. "Suara sirena, Pak. Dari laut atau dari dapur?" "Saya tidak tahu." Pak Herman menunduk sedikit, kemudian tersenyum-senyum yang aneh, seperti seseorang yang merasa lega sekaligus takut. "Itu tandanya," katanya pelan, "perjanjian masih berlaku." Siti mengernyit. "Perjanjian apa?" Pak Herman tidak menjawab langsung. Ia melangkah ke arah freezer dan menempelkan tangannya ke pintunya, seolah menenangkan sesuatu di balik logam dingin itu. "Ada hal yang tidak bisa dijelaskan manusia," katanya pelan. "Tapi di Ambon, di Teluk ini, tidak ada yang benar-benar mati. Terutama hal-hal yang dibuat dari janji." Hening. Hanya suara kulkas yang berdengung seperti napas panjang dari makhluk tua. Siti merasa bulu kuduknya meremang. Pak Herman akhirnya membuka mulut lagi. "Dulu, restoran ini hampir bangkrut. Nelayan sudah tidak mau menjual ikan, badai merusak perahu, pelanggan tidak datang lagi." Ia tersenyum pahit. "Lalu aku bertemu seseorang." Siti menelan ludah. Edo memegangi gagang pisau, seperti memegang pegangan kapal saat ombak tinggi. "Siapa?" tanya Siti sangat pelan. Pak Herman menatap keluar jendela dapur, ke arah teluk gelap Pinanggu Laut. Orang-orang menyebutnya Nenek Lot. Udara terasa seperti berhenti bergerak. Pak Herman melanjutkan, suaranya hampir berbisik. "Aku diberi pilihan. Restoran ini hidup dan terus mendapat hasil laut yang tidak pernah habis, atau tenggelam selamanya, seperti banyak usaha lain." Siti merasakan sudut matanya panas antara takut dan marah. "Terus, Rambut It's?" tanyanya gemetar. Pak Herman menatap Siti lama sekali sebelum menjawab. "Itu bukan korban," katanya pelan. "Tapi selama rambut itu ada di freezer, makanan akan selalu datang." Siti map tanda. "Dari siapa?" Pak Herman hanya mengeluarkan satu kata, "yang menunggu di bawah teluk." Hening itu pecah ketika tiba-tiba terdengar bunyi seperti kuku yang menggores besi dari dalam freezer. Squawk. Siti menjerit pelan. Edo mundur 2 langkah. Pak Herman justru menutup mata, seakan sudah sangat familiar dengan suara itu. "Dia sudah dekat," katanya, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Siti memegangi meja agar tidak jatuh. "Kenapa terdengar sekarang?" Pak Herman menarik napas dalam. "Karena waktu sudah hampir tiba." Siti mengerutkan alis. "Waktu untuk apa?" Pak Herman menatapnya dengan sorot dingin yang membuat perut Siti seperti diikat. "Tidak ada perjanjian tanpa imbalan," katanya pelan. "Setiap 7 bulan harus ada." Ia berhenti, seolah memilih kata yang paling tidak mematikan. "Pengganti." Darah Siti seperti berhenti mengalir. "Pengganti apa?" Pak Herman tidak menjawab. Namun tepat saat itu, dari arah belakang restoran terdengar suara tarikan napas panjang, seperti seseorang yang baru muncul dari bawah air. Suara itu dekat, dekat sekali.
Edo menoleh dengan wajah pucat. Pak, itu dari gudang ikan. Siti memijak lantai hati-hati, lalu berjalan ke arah lorong bersama Edo. Semakin dekat ke pintu gudang, lantai terasa lebih basah, seperti ada seseorang berjalan dengan kaki telanjang, membawa air laut. Ketika mereka sampai di pintu, mereka melihatnya. Jejak kaki basah baru. Ada 3 pasang, dan semuanya menuju pintu gudang ikan. Edo memegang handle pintu. "Jangan buka," bisik Siti. Tapi pintunya pelan-pelan terbuka sendiri, seperti didorong oleh sesuatu yang tidak terlihat. Udara dingin keluar dari dalam, bersama bau amis laut yang sangat kuat. Edo menatapi ruangan itu, lalu wajahnya berubah pucat seketika. Siti menahan napas. Di tengah ruangan, ada sosok perempuan berdiri membelakangi mereka. Rambutnya panjang sekali basah, menjuntai sampai lantai. Kakinya telanjang, kulitnya pucat seperti ikan yang disimpan terlalu lama. Dan meskipun ia tidak bergerak, rambutnya bergoyang pelan, seperti berada di dalam air. Siti tidak bisa bergerak. Perempuan itu perlahan memiringkan kepalanya tanpa menoleh penuh, hanya cukup untuk menunjukkan satu bagian wajahnya. Kulit keriput, mata gelap seperti lubang tak berdasar, dan bibir membiru yang perlahan membuka. Terdengar suara yang sama seperti tadi, sirene. Namun kali ini lebih dekat, lebih jelas, lebih mengundang. Siti jatuh berlutut. Edo menutup mulutnya agar tidak menjerit. Perempuan itu akhirnya bicara. Suaranya seperti bisikan dari dasar laut. "Sudah waktunya." Siti menahan napas namun tidak sempat berpikir karena dari arah luar restoran, pintu depan mendadak menutup keras, dan seluruh lampu padam. Teluk Ambon malam itu tidak lagi sunyi. Ia seperti sedang menagih hutang. Dalam gelap, tidak ada yang benar-benar diam. Lampu restoran padam, hanya suara napas panik dan degup jantung yang terdengar saling tumpang tindih. Siti belum bisa menggerakkan tubuhnya. Sosok perempuan berambut panjang di gudang itu masih berdiri membelakanginya, tidak menoleh lagi, hanya mengeluarkan suara lirih seperti air laut menyelinap ke sela batu karang. Edo meraih tangan Siti, menariknya perlahan mundur. Namun begitu kaki mereka bergerak, sosok itu ikut bergerak, tidak berjalan tapi meleng, seperti tubuhnya tidak menyentuh lantai. Siti menahan jeritan. Edo memeluk tubuhnya rapat, seakan bisa melindungi, namun tubuhnya sendiri gemetar. Pak Herman berdiri lebih dekat daripada sebelumnya. Wajahnya tidak panik. Bahkan, ada sesuatu yang mirip dengan ketenangan menyeramkan di matanya. "Jangan lari," katanya pelan. "Semakin kalian takut, semakin kuat dia." Siti menatap Pak Herman dengan marah dan ketakutan yang bercampur. "Bapak tahu ini dari dulu?" Suaranya pecah, hampir seperti tangisan. Pak Herman tidak menjawab. Ia menunduk hormat ke arah sosok perempuan itu, lalu berbicara dengan suara rendah, dalam bahasa yang Siti tidak kenal. Kata-katanya terdengar seperti nyanyian nelayan tua, bercampur doa yang sangat kuno. Perempuan itu berhenti bergerak, tetapi tiba-tiba rambutnya menjulur, memanjang seperti gurita laut yang mencari sesuatu. Ujung-ujung rambut itu menyentuh lantai, merayap mengarah ke kaki Siti. Siti merasakan sentuhan dingin basah seperti ubur. Seketika tubuhnya kaku. Edo ingin menariknya menjauh, tetapi rambut itu bergerak lebih cepat dari tangan manusia. Dalam sekejap, rambut itu melilit pergelangan kaki Siti. Dia menjerit keras, "Pak Herman, tolong!" Pak Herman akhirnya bergerak cepat. Ia meraih botol kecil dari rak dekat pintu botol, berisi air laut yang sangat asin, lalu menyiramkannya ke rambut yang melilit kaki Siti. Begitu air mengenai rambut itu, terdengar suara mendesis seperti daging menyentuh wajan panas. Sosok perempuan itu mengeluarkan suara tinggi, bukan teriakan manusia, tapi suara seperti paus menangis jauh. Di dasar laut, rambut itu terlepas. Siti jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal. Edo meraih bahunya. "Kamu tidak apa-apa?" Siti hanya menggeleng, air mata jatuh tanpa ia sadari. Pak Herman akhirnya bicara. "Dia tidak boleh mengambil sembarang orang." "Belum saatnya." Siti bangkit perlahan, masih lemas.
Belum saatnya, serunya. Jadi memang akan ada yang diambil. Pak Herman menatapnya dengan wajah penuh berat seperti seseorang yang sudah lama hidup bersama dosa dan tidak punya cara keluar. Perjanjian ini membutuhkan satu tumbal hidup setiap 7 bulan. Suaranya pecah di bagian akhir kalimat, seperti seseorang yang menanggung beban besar. Siti memegang mulutnya. Siapa? Bisiknya. Pak Herman menunduk. Edo melangkah maju. Wajahnya pucat. Pak, jawab, siapa tumbalnya? Pak Herman menelan ludah keras-keras. Nenek laut menentukan sendiri, tidak bisa ditolak. Siti merasa dunia seperti bergoyang. Bagaimana caranya dia memilih? Pak Herman menarik napas panjang. Tanda pertama adalah suara siren. Hanya orang terpilih yang bisa mendengarnya dekat. Siti terdiam membatu. Ia teringat malam ini. Suara itu terdengar lebih dekat padanya daripada siapapun. Tanda kedua, Pak Herman berhenti sejenak, seakan enggan mengatakannya, adalah sentuhan air laut di tempat yang seharusnya kering. Siti menunduk perlahan, jejak kaki basah di dapur, di freezer, menuju dirinya. Dan sekarang rambut itu menyentuhnya lebih dulu. Sebelum siapapun, Siti memegangi dada. Jadi saya yang dipilih. Tidak ada yang menjawab. Namun keheningan itu lebih kejam dari kata-kata. Sebelum siapapun bisa bicara lagi, terdengar bunyi keras dari depan restoran. Dua suara kayu patah seperti pintu didorong paksa oleh ombak. Semua menoleh. Cahaya dari luar restoran berkedip seperti petir dalam air. Dan perlahan di depan restoran, suara air mengalir terdengar. Seperti air laut naik dan masuk. Namun restoran berada jauh. Dari garis pantai air itu tidak seharusnya ada di sana. Langkah basah mendekat, ritmis, pelan, tapi pasti, plak plak plak. Edo bersiap dengan pisau dapur meski kedengarannya sama sekali tidak berguna melawan makhluk seperti itu. Herman menggenggam botol air asin terakhir. Siti merasakan tubuhnya menjauh dari kendali, seolah suara dari laut menarik pikirannya, dan dari balik pintu restoran yang terbuka. Sepasang mata muncul berwarna hijau kebiruan, bersinar seperti lumut laut di malam hari. Lalu terlihat sosok tubuh perempuan, kulit putih, kaki telanjang, dan rambut basah yang menjulur sampai lantai. Sama seperti sosok di gudang, namun lebih utuh, lebih hit. Siti menahan napas. Edo mundur. Pak Herman gemetar untuk pertama kalinya. Perempuan itu tersenyum perlahan, memperlihatkan gigi yang tajam seperti rahang ikan barakuda. Lalu ia berkata dengan suara yang tidak bisa dibedakan antara perempuan dan gemuruh ombak, "Aku telah memilih." Ia menunjuk ke arah Siti. Dengan satu gerakan, seluruh air di lantai bergerak deras ke arah gadis itu. Seolah laut sendiri datang untuk menjemputnya. Air merayap cepat di lantai dapur, seperti ular yang baru bangun dari tidur panjang. Suaranya lirih, namun deras. Bukan suara air biasa. Siti mencoba berlari, namun tubuhnya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang memegang pergelangan kakinya dari bawah lantai. Edo berusaha menarik Siti ke belakang, namun air itu naik sampai lututnya. Dalam beberapa detik, padahal restoran berada jauh dari pesisir malam itu. Air apa ini? Kenapa ada laut di dalam? Edo berteriak panik. Pak Herman tidak menjawab. Ia memejamkan mata, membaca sesuatu dalam bahasa yang sama seperti sebelumnya. Doanya terdengar seperti ayat lama yang hilang dari buku suci, dicampur dengan lagu ritual leluhur. Namun suara itu tidak cukup kuat. Air terus naik. Siti mulai gemetar hebat. Air itu terasa dingin, bukan dingin biasa, melainkan dingin seperti menyentuh jasad yang tenggelam dan tidak pernah ditemukan. Jantungnya berdebar sangat cepat, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Sosok perempuan dari depan restoran berjalan menyusuri air dengan langkah ringan. Rambutnya bergerak lebih dulu, seperti tentakel yang mengikuti arus. Mata hijau kebiruannya tidak berkedip. Wajahnya datar, bukan marah, bukan senang, hanya kosong, seperti laut. Beberapa helai rambut perempuan itu menyentuh air, dan airnya langsung beriak, hidup. Seolah rambut itu memberi perintah. Lalu perempuan itu berbicara. Waktumu sudah tiba. Laut,
memanggilmu. Sedimen, aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Sosok itu tersenyum kecil. Senyum yang membuat darah membeku. Karena kau mendengar. Tiba-tiba air naik sampai pinggang. Edo mulai panik dan melawan arus yang menahan kakinya. Ia mencoba mengangkat Siti agar tidak sepenuhnya terendam. Pak Herman, lakukan sesuatu. Ini bukan ritual lagi. Ini pembunuhan. Pak Herman akhirnya membuka mata. Ada air mata jatuh di pipinya. Bukan karena rasa kasihan, melainkan rasa bersalah yang sangat tua. Aku sudah mencoba menghentikannya, katanya pelan. Tapi perjanjian ini bukan milikku lagi. Sudah diturunkan. Siti memandangnya dengan ketidakpercayaan. Jadi dari awal, kami, para pekerja dan pelanggan ini semua, hanya calon tumbal. Pak Herman mengangguk pelan. Tidak membela diri, tidak meminta maaf. Ia tahu, tidak ada kata yang bisa menutup dosa sebesar itu. Air tiba-tiba bergerak naik, lebih cepat, menyentuh dada Siti. Edo panik, dan menancapkan pisau ke lantai, agar tidak terbawa arus. Namun air itu hanya menertawakan usahanya. Pisau itu malah terdorong keluar. Seakan lantai berubah lunak seperti lumpur dasar laut. Sosok perempuan itu mendekat. Ia mengangkat tangannya yang pucat, kemudian meraih dagu Siti lembut. Terlalu lembut untuk makhluk seburuk itu. Tenang, bisiknya lembut, suara seperti gelombang yang menenangkan, namun mematikan. Bukan mati yang menunggumu, kau akan menjadi bagian dari laut. Suaramu akan menjadi sirena yang memanggil tumbal berikutnya. Siti menggigil. Tidak, aku tidak mau. Perempuan itu menatapnya lama. Keinginanmu tidak penting, laut sudah memilih. Tiba-tiba suara keras memecah keheningan. BR, pintu belakang restoran terbuka lebar. Angin laut masuk, membawa bau amis, garam, dan suara ombak deras. Namun bukan hanya angin yang masuk. Air dari luar meluap masuk, seperti tsunami kecil. Siti menjerit karena tubuhnya terseret. Edo memeluknya semakin kuat. Namun tangan laki-laki biasa tidak bisa melawan kekuatan laut. Siti perlahan tenggelam, bukan di air biasa, tetapi di air yang terasa hidup. Setiap tetes seperti tangan kecil yang menariknya. Edo mencoba berenang ke pintu, namun arus terlalu kuat. Pak Herman berusaha membaca mantra lebih keras, tetapi air mulai naik sampai mulutnya, memaksa suaranya hilang. Perempuan berambut panjang itu maju perlahan. Rambutnya melayang di sekitar tubuhnya, seperti mahkota. Air berhenti tepat di bawah dagunya. Ia membuka kedua tangannya, seperti seseorang yang menerima persembahan. Kemudian rambutnya meluncur cepat ke arah Siti dan melilit tubuhnya dalam sekejap. Siti menjerit terakhir kalinya sebelum rambut itu menutup mulutnya. Edo mencoba menarik gadis itu, tapi rambut itu melilit juga lengannya, menyengat kulitnya seperti tali dari duri ikan pari. Siti meronta. Air menutupi wajahnya. Dunia jadi dingin, larut, gelap, sunyi. Beberapa detik kemudian, air surut dengan cepat, seperti ditarik oleh kekuatan yang lebih besar. Edo jatuh terduduk di lantai yang kini kembali kering. Pak Herman batuk keras, mengeluarkan air laut dari mulutnya. Edo melihat ke sekeliling, kemudian menyesal melihatnya. Karena di mana tadi Siti berada sekarang, hanya ada genangan air kecil dan seuntaian rambut panjang hitam. Nasebat masih bergerak, pelan, seperti ada yang masih bernapas di dalamnya. Sosok perempuan berambut panjang itu sudah tidak ada, tapi suaranya masih terdengar samar-samar. Dory Arlott yang sudah dipanggil tidak kembali. Dan malam itu Teluk Ambon terasa lebih hidup, seolah mendapatkan satu jiwa baru. Hujan turun deras malam itu. Petir sesekali menyambar langit, membuat bayangan pepohonan menari liar di dinding rumah Adit. Ia duduk sendirian di ruang tamu, menatap layar ponselnya yang menampilkan video rekaman CCTV hari sebelumnya. Dalam rekaman itu, terlihat jelas sosok lelaki berbaju lusuh yang Adit lihat di lorong sekolah. Wajahnya pucat, matanya hitam, seperti rongga kosong. Dia berdiri tepat di depan ruang guru, menatap kamera tanpa bergerak. Namun yang membuat darah Adit membeku, bukanlah sosok itu, melainkan
sosok lain yang tiba-tiba muncul tepat di belakangnya. Wanita tinggi kurus, rambut panjang menutupi wajahnya. Seluruh tubuhnya seperti dipenuhi bekas luka bakar. Bibirnya robek seperti dijahit, lalu dipaksa terbuka kembali. Dan yang paling aneh, matanya hitam pekat persis seperti mata Adit sekarang. Video berhenti sendiri. Layar ponsel Adit blank. Padahal baterai masih 60%. Adit memiting. Jantungnya berdebar keras. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Padahal ruangan itu dingin. Kenapa? Mereka ngikut. Suara langkah terdengar dari dapur. Tok-tok, pelan, berirama. Seperti seseorang berjalan dengan kaki dikdrek. Adit menelan ludah. Dia berdiri. Perlahan, tubuhnya gemetar. Sementara langkah itu makin dekat. Tok-tok, hingga berhenti tepat di belakangnya. Adit tak berani menoleh. Suhu ruangan turun drastis. Napasnya mengembun. Lalu suara itu muncul. Suara serak, tepat. Seperti pita suaranya rusak. Jangan loop perjan. Adit spontan menoleh. Kosong. Tidak ada siapapun. Namun bau busuk seperti bangkai menempel di udara. Apa yang sebenarnya terjadi sama aku? Belum sempat ia memproses rasa takut itu. Ponselnya tiba-tiba menyala sendiri. Ada notifikasi pesan WhatsApp, pengirim, nomor tidak dikenal pesan. Itu hanya berisi, sudah 3 minggu. Sudah waktunya bayar. Adit membalas cepat, jarinya gemetar. Siap, balasan muncul dalam 1 detik yang memberi kamu kekuatan. Tapi, setiap berkah ada harga. Adit terdiam. Lalu, pesan ketiga muncul. Datang ke gedung tua di belakang sekolah. Jam 2 dini hari. Datang sendiri. Kalau terlambat, maka adalah seseorang yang kamu sayangi. Pesan keempat datang setelah 5 detik. Dan pesan itu membuat lutut Adit lemas. Kami sudah memilih. Ibumu. Adit menjatuhkan ponsel. Dan hampir muntah. Ia bangkit. Berlari menuju kamar ibunya. Pintu kamar didorong keras. Ibunya sedang tidur. Tapi ada bekas tangan hitam di lehernya. Seperti bekas cekikan. Adit mendekat. Panik ibu. Bang. Ibunya membuka mata pelan. Mengerjap. Lalu berkata dengan suara lemah. Dit, kamu bergaul sama siapa? Semalam, ada yang berdiri di samping kasur ibu. Adit terdiam. Tubuhnya membeku. Orang tinggi, pakai baju sobek, matanya hitam semua. Ibunya memegang tangan Adit. Tapi yang paling menyeramkan, dia senyum ke ibu. Lalu Adit menahan napas. Ibunya melanjutkan. Anakmu sudah dibayar dengan darah. Tinggal menunggu waktu. Adit langsung mundur beberapa langkah. Ia hampir jatuh. Ini bukan lagi keanehan. Bukan lagi kekuatan. Ini ancaman nyata. Dan semuanya balasan dari perjanjian yang ia buat. Pukul 01:57 dini hari. Adit berdiri di depan gedung tua, di belakang sekolah gedung yang sudah bertahun-tahun tak digunakan. Dindingnya dipenuhi lumut, kaca jendela pecah. Padahal malam gelap dan hujan, tapi gedung itu seperti menunggu. Adit melangkah masuk. Suara pintu berderit pelan. Di dalam ruangan itu, hanya ada 1 lilin besar menyala. Cahayanya redup, membuat bayangan menari di tembok. Dan di tengah ruangan sosok perempuan berambut panjang yang ia lihat di CCTV sedang berdiri, tubuhnya seperti patung, tidak bergerak, mata hitam pekat menatap langsung ke arah Adit. Suara berat muncul dari sudut ruangan. Kamu datang. Adit menoleh. Lelaki tua dengan pakaian lusuh dan mata merah duduk di kursi reot. Wajahnya dipenuhi garis luka bekas ritual. Adit gemetar. Kenapa kalian ngikutin aku? Aku cuma pengen pintar. Aku cuma pengen diterima. Lelaki tua itu tersenyum. Senyum penuh gigi hitam dan tidak rata. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Adit, dia menunjuk ke mata Adit. Itu bukan hadiah, itu adalah tanda kepemilikan. Adit memegang wajahnya. Panik. Aku mau berhenti. Aku nggak mau lagi. Tolong kembalikan semuanya. Lelaki itu berdiri pelan. Langkahnya tidak mengeluarkan suara sama sekali. Ia mendekat, lalu berbisik tepat di telinga Adit. Kalau ingin memutus perjanjian, ada satu cara. Adit menatapnya, penuh harap.
Sebut, aku apa pan. Lelaki itu menatap langsung ke mata Adit, lalu berkata pelan, tukar dengan nyawa lain. Adit membeku. Hanya dengan itu, kamu bebas. Tapi ingat, dia mendekat. Nyawa yang paling kuat sebagai tumbal adalah orang yang paling kamu sayangi. Nama yang muncul di pikiran Adit seketika membuat tubuhnya runtuh. Ibu. Dan malam itu, di gedung kosong yang pengap dan gelap itu, Adit sadar, apapun pilihannya, dia tidak akan keluar sebagai orang yang sama. Atau mungkin tidak keluar sebagai manusia lagi. Udara di dalam gedung itu semakin dingin. Bahkan, napas Adit tampak seperti uap tebal di udara. Lilin satu-satunya yang menyala mulai berkedip pelan, seolah takut pada sesuatu yang berada di tempat itu. Lelaki tua lusuh itu masih berdiri di depan Adit. Wajahnya tak menunjukkan emosi, hanya mata merah yang seperti menembus dada Adit hingga tulang. Kamu punya dua pilihan, katanya pelan. Suaranya terdengar bergema, seperti berasal dari beberapa arah sekaligus. Terima konsekuensi dan biarkan mereka mengambil nyawamu. Dia menoleh ke arah sosok wanita tinggi berambut panjang yang berdiri kaku di tengah ruangan. Atau berikan pengganti, dan kamu bebas. Adit menelan ludah. Wajah ibunya muncul dalam pikirannya, senyum hangat, suara lembut, tangan yang selalu mengusap kepalanya. Setiap ia gelisah. Tidak, suara Adit bergetar. Aku nggak bisa lakukan itu. Lelaki tua itu tidak terkejut. Bahkan, ia tersenyum. Semua orang selalu bilang begitu di awal, katanya pelan. Tapi ketika maut sudah berdiri di belakang mereka, ia menunjuk ke arah pintu. Mereka semua berubah. Adit menoleh perlahan dan jantungnya hampir berhenti. Di pintu yang tadi kosong, kini berdiri sosok tinggi yang ia lihat di lorong sekolah. Mata gelap, kulit pucat seperti kain kafan, tangan kurus panjang seperti jarum. Dan saat Adit memperhatikan lebih dekat, sosok itu seperti tidak menyentuh lantai. Kakinya menggantung. Adit mundur beberapa langkah. Aku nggak mau, teriaknya. Panik. Aku nggak tahu perjanjiannya begini. Lelaki tua itu menghela napas panjang. Kamu yang meminta, kata-katanya disertai gema suara lain, suara lirih perempuan, suara geraman, suara anak kecil menangis, semuanya menyatu menjadi satu kalimat yang sama. Kamu yang meminta. Adit menutup telinganya, gemetar. Aku cuma pengen pintar, aku cuma pengen diterima. Aku nggak minta kayak gini. Wanita berambut panjang itu akhirnya bergerak, pelan, namun setiap langkahnya menghasilkan suara seperti tulang patah. Klik, crack, klik, crack. Dia mendekat. Tangan kurusnya terangkat, seolah ingin meraih wajah Adit. Adit mundur, hingga punggungnya menempel pada dinding berlumut. Jangan dekat-dekat. Tapi makhluk itu justru semakin dekat. Dan saat wajahnya hanya berjarak beberapa jengkal, Adit melihat sesuatu yang membuat perutnya mual. Di bawah rambut panjangnya bukan wajah satu, melainkan 3 wajah bertumpuk. Seperti daging yang dijahit paksa, semua mulutnya bergerak, dan dari ketiga mulut itu keluar suara bersamaan. Bayar. Adit minj. Aku mau cabut. Aku mau putusin perjanjian ini. Lelaki tua itu mendekat. Ada nada mengancam dalam suaranya sekarang. Perjanjian tidak bisa dicabut begitu saja. Kamu sudah menerima, Adit. Kamu sudah menggunakan kekuatan itu. Kamu lulus ujian yang orang lain gagal. Adit membantah cepat. Aku nggak mau menang. Kalau harganya nyawa. Lelaki itu mengangkat tangannya. Wanita itu berhenti mendekat. Ruangan menjadi sunyi. Lelaki tua itu memandang Adit lama, sebelum akhirnya berkata, ada satu jalan lagi, tapi jarang ada yang sanggup. Adit terdiam. Dia menatap lelaki tua itu penuh harapan bercampur takut. Lelaki itu melanjutkan, kamu bisa menanggung konsekuensinya sendiri. Adit mengerutkan dahi. Artinya, kamu memberikan dirimu sepenuhnya, bukan nyawamu, tapi tubuhmu. Adit bingung, apa maksudnya tubuh? Lelaki tua itu tersenyum tipis. Arwah kami masuk, tinggal menggunakan tubuh. Kamu tetap hidup, tapi bukan kamu lagi yang mengendalikan siapa yang berbicara atau bergerak. Adit merasa darahnya membeku. Jadi, aku akan kayak boneka? Tidak, jawab lelaki itu lembut. Kamu akan tetap
Di dalam, dia menepuk dada Adit, tapi tidak pernah keluar. Adit menggeleng cepat, berulang kali. Enggak bisa, aku lebih baik mati. Saat ia mengatakan itu, semua lilin mati. Gelap total, hanya suara napas makhluk-makhluk itu terdengar. Lambat, tajam, dingin. Lalu suara lelaki tua terdengar tepat di telinga Adit. Kalau begitu, kamu akan mati dengan cara yang tidak kamu pilih. Tiba-tiba ada tangan mencengkeram bahu Adit keras, dingin, dan panjang seperti tulang. Adit ingin lari, kakinya tidak bergerak. Tubuhnya seperti dipaku ke lantai. Sebuah suara lain berbisik dari segala arah. Waktumu habis, sudah jatuh tempo. Payer. Adit menarik napas tajam, lalu berteriak dari dalam ketakutan terdalamnya. Aku pilih tubuhku, aku berikan tubuhku, asal ibuku jangan diambil. Semua suara berhenti. Gelap itu terasa menahan napas. Lalu ada tawa, pelan, lalu semakin keras. Sosok di pintu lenyap, wanita bertiga, wajah mundur pelan, lalu menghilang seperti asap. Lelaki tua itu menyalakan lilin lagi. Ia menatap Adit, wajahnya kini penuh kepuasan. Bagus, ia menunjuk lantai. Sekarang berlutut. Adit, tapi ia turun perlahan. Lelaki itu menggambar simbol aneh di lantai. Dengan darah aroma, besi tajam menusuk hidung. Lalu ia berkata, mulai malam ini, kamu bukan lagi anak biasa. Ia menekan kepala Adit ke simbol itu. Mulai malam ini, kamu milik kami. Tiba-tiba lantai bergetar. Sesuatu dari bawah tanah, seperti mencakar, menyeret, dan menarik jiwa Adit keluar dari tubuhnya. Adit menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Mulutnya terbuka, tapi suara yang keluar bukan lagi suara manusia. Dan sebelum semuanya gelap, satu suara terdengar di dalam kepalanya, suara yang bukan miliknya. Sekarang giliranku berjalan dengan kakimu. Pagi itu datang tidak seperti biasanya. Tidak ada cahaya matahari yang hangat. Tidak ada suara ayam berkokok dari halaman rumah tetangga. Yang ada hanya kabut tebal di luar jendela dan keheningan yang terasa tidak normal. Seperti dunia sedang menahan napas. Adit membuka mata perlahan. Kepalanya berat, seolah diisi batu basah. Lidahnya terasa asin seperti habis menelan air laut. Tubuhnya menggigil. Namun yang paling menakutkan adalah ia tidak merasa sendirian di dalam tubuhnya. Ada sesuatu atau seseorang yang bergerak pelan di balik pikirannya, seperti jari dingin yang menyentuh tengkuk dari dalam. Adit menelan ludah dan mencoba duduk, tapi tubuhnya tidak langsung merespon. Seolah ada yang mendahuluinya. Tangan kanannya terangkat sendiri terlebih dulu, lalu kepalanya menoleh ke cermin tanpa ia minta. Adit membeku. Di cermin, ia melihat dirinya, tapi ekspresi wajahnya bukan miliknya. Matanya terlihat lebih gelap, seperti pupilnya melebar sampai hampir menelan warna bola mata lain. Senyumnya tipis dan dingin, bukan senyum manusia, melainkan senyum predator yang tahu bahwa mangsanya tidak bisa kabur. Mulutnya bergerak, tapi bukan dirinya yang berbicara. Tubuh ini hangat. Adit terjatuh mundur, napasnya memburu. Pergi dari tubuhku. Suaranya pecah, bergetar. Sosok dalam cermin tersenyum lebih lebar. Tidak, kamu yang sudah memanggil. Adit memegangi kepalanya. Ada dua suara dalam dirinya. Sekarang suara pikirannya sendiri dan suara gelap yang terdengar seperti berasal dari dasar sumur tua. Ia mencoba berdiri dan melangkah ke pintu kamar. Namun, setiap langkah terasa bukan miliknya. Tubuhnya berjalan seperti boneka. Bukan Adit, melainkan mereka di ruang tamu. Ibunya sedang menyiapkan sarapan ikan goreng dan nasi panas saat melewati pintu. Ibunya menoleh dengan senyum hangat. Kamu sudah bangun, ibu buat lauk favoritmu. Adit ingin menjawab seperti biasa, tapi yang keluar dari mulutnya adalah, aku tidak lapar. Nada suaranya datar, dingin, bukan miliknya. Ibunya menatap sekilas, bingung. Biasanya kamu selalu makan banyak. Aku bilang, aku tidak lapar. Ibunya terdiam. Nada bicara itu tajam, seperti bukan anaknya. Adit ingin meminta maaf, namun tubuhnya berbalik sendiri
dan berjalan menuju pintu luar, seolah ada tujuan yang tidak ia ketahui. Saat keluar rumah, dunia tampak berbeda. Burung-burung di kabel listrik menatapnya tanpa bergerak. Angin berhenti. Air got di pinggir. Jalan diam, seperti kaca, tidak berombak. Dan kabut tidak memudar bahkan. Semakin tebal di depan gang, suara di kepalanya mulai berbicara lagi. Satu pintu harus ditutup. Adit berusaha melawan. Pintu apa? Aku gak mau ada korban lagi. Suara itu tertawa pelan. Seperti seseorang yang menikmati ketakutan orang lain. Bukan korban, penyempurna. Tubuh Adit terus berjalan. Langkahnya membawa dia ke sekolah. Namun sekolahnya hari itu bukan seperti biasanya. Tidak ada suara murid, tidak ada guru. Pintu gerbang terbuka lebar, seolah sedang menunggu. Saat Adit melangkah melewati halaman, dia melihat seseorang. Edo, temannya. Wajahnya pucat, matanya berkantung, seolah tidak tidur berhari-hari. Begitu melihat Adit, Edo mendekat cepat dan menggenggam pundaknya. Adit, kau harus dengar aku. Adit ingin menjawab, tapi sesuatu dalam dirinya mengunci lidahnya. Edo menatap matanya dalam-dalam. Kamu harus lawan. Makhluk itu sudah ambil tubuhmu, tapi kamu masih hidup. Selama masih sadar, rada harapan. Tubuh Adit ingin mendorong Edo, tapi Adit berusaha melawan dari dalam. Tangannya bergetar di udara. Edo mempererat genggaman. Aku tahu siapa mereka. Mereka bukan sekadar perjanjian. Mereka kumpulan arwah orang yang pernah tumbang karena ritual yang sama. Mereka hidup dalam tubuh orang yang lemah hati. Suara dalam kepala Adit balas berbisik. Bunuh dia. Adit memejamkan mata, menahan diri. Enggak, aku enggak mau. Edo mulai panik. Adit, denggok. Ada satu cara memutusnya. Adit membuka mata. Tubuhnya gemetar. Cara apa? Edo menatapnya, ragu. Namun akhirnya bicara. Kamu harus kembali ke tempat ritual malam itu. Tapi bukan untuk menyerahkan diri lagi. Ia menelan ludah. Kamu harus membakar simbol di lantai. Itu akar kekuatan mereka. Suara dalam kepala Adit mengamuk. Berhenti, kamu milik kami. Tubuh Adit hampir roboh. Edo mendukungnya. Ayo, selagi kamu masih bisa. Mereka berdua kembali ke gedung kosong itu. Pintu kayu lapuknya sudah terbuka. Lilin bekas ritual masih ada. Simbol darah itu masih di lantai dan entah bagaimana, darah itu masih segar. Seperti baru ditorehkan, Adit meraih korek gas. Tangannya gemetar hebat, tapi ia berhasil menyalakannya. Api kecil itu memantul di simbol di lantai. Suara dalam kepalanya berteriak keras. Hentikan, kau akan mati. Ibumu akan mati. Dunia akan melihatmu sebagai pengkhianat. Adit menggertakkan gigi. Aku tidak peduli. Dan ia menjatuhkan api itu ke simbol tersebut. FWOOOS. Api membesar cepat. Bukan seperti api biasa. Teriakan terdengar dari lantai, teriakan banyak suara sekaligus. Wanita, anak kecil, laki-laki semuanya memekik marah. Sakit dan takut. Tubuh Adit terlempar ke belakang. Sesuatu keluar dari tubuhnya, bayangan hitam panjang seperti kabut. Hidup, wajah-wajah samar muncul di dalam asap itu. Semua menatap Adit dengan kebencian yang tidak bisa digambarkan. Suara mereka bergema bersama. Kau akan menyesal. Lalu mereka lenyap. Api padam. Udara kembali normal. Kabut hilang. Dan dunia terasa seperti kembali bergerak. Adit tergeletak di lantai terengah-engah. Edo berlutut di sampingnya. Sudah, kamu selamat. Adit mencoba tersenyum kecil. Meski tubuhnya masih lemah, bebas. Edo mengangguk. Namun, sebelum Adit sempat menghela napas lega, ada suara kecil terdengar dari sudut ruangan. Klik, 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 seperti tulang yang digerakkan. Adit menoleh perlahan. Lalu darahnya membeku. Karena di sudut gelap ruangan, ada sosok perempuan tinggi, berambut panjang, wajahnya retak, rusak, dan matanya kosong. Ia mengangkat kepala perlahan, mulutnya bergerak pelan, dan suara yang keluar hanya satu kalimat, belum selesai. Lalu lampu gedung padam dan kegelapan menelan semuanya.